مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Kajian kitab dari kitab Al-Wajiz fi Idahi Qawaidil Fiqh Al-Kulliyah, yang mana kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah fikih yang perlu untuk diketahui oleh setiap muslim supaya bisa mensikapi berbagai macam fenomena dan dinamika dalam kehidupan ini dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka dia difahamkan, dijadikan sebagai orang yang faqih, yang faham dalam urusan agamanya. Semakin orang itu faqih, memiliki pemahaman yang utuh dengan agamanya, maka insya Allah itulah pertanda kebaikan bagi orang ini. Allah menghendaki baik kepada seseorang, maka dia dijadikan sebagai orang yang faqih, orang yang faham terhadap urusan agamanya. Dan urusan agama ini adalah urusan yang terkait dengan hajat kehidupan kita semuanya, karena agama adalah mencakup seluruh sisi kehidupan kita, baik itu hablum minallah ataupun hablum minan nas, hubungan antara manusia dengan Allah secara langsung vertikal maupun hubungan dengan sesama manusia. Itu sudah ada aturannya dalam agama kita. Nah, pemirsa sekalian, kita akan coba untuk mengkaji kitab ini ya semampu kita, ya, semaksimal yang kita mampu. Kaidah yang pertama dari 5 kaidah yang akan kita kaji itu adalah kaidah al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan, segala perkara itu bimaqasidiha, tergantung kepada tujuan-tujuannya, kepada maksud-maksudnya. Adillatul qaidah, dalil-dalil yang menjadi landasan hukum kaidah ini adalah diantaranya hadis yang sangat terkenal. Hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga di dalam Arba'in Nawawiyah, ya, pada hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Amirul Mukminin, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ditulis oleh para imam hadis sejumlah 6 orang imam. Yang paling terkenal adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim, sehingga hadis ini adalah hadis yang muttafaqun alaih, hadis yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya hanyalah seluruh amalan yang baik itu amalan terkait dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas, amal yang itu adalah ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah, itu binniyat, tergantung kepada niatnya. Ini yang melandasi kaidah al-umuru bimaqasidiha. Potongan ini hadis yang sebenarnya masih ada kelanjutannya, ya. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini dipotong pada penggalan yang pertama adalah innamal a'malu binniyat.
sesungguhnya seluruh amalan yang kita lakukan, jadi al di sini adalah merupakan al jinsiyah, al yang menunjukkan makna keseluruhan dari amal kita itu adalah tergantung kepada niatnya. Yang kedua yang saya tuliskan di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la amala liman la niyata lahu. Tidak ada sebuah amalan pun. Jadi la di sini adalah la nafiya lil jinsi. La yang mengandung makna menafikan, meniadakan segala jenis selain daripada yang disebutkan di sini ya. La amala, tidak ada satu amalan pun liman la niyatalahu, bagi orang yang tidak ada niat padanya. Artinya amalnya itu tidak dianggap, walaupun dia beramal dengan amal yang banyak, ketika tidak ada niatnya, maksudnya adalah tidak dibarengi dengan keikhlasan, niat itu untuk mendapatkan ridha Allah, maka amalannya itu menjadi sia-sia, tidak dicatat dalam bentuk amal soleh. Kemudian ada lagi hadis yang lainnya di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta fiha hatta ma taj'alu fi imra'atika. Sesungguhnya engkau tidak membelanjakan, tidak menginfakkan satu nafkah, tidak membelanjakan satu harta pun, tabtaghi biha wajh Allah, yang tujuannya itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala, illa ujirta fiha, kecuali engkau mendapatkan pahala di dalamnya, hatta ma taj'alu fi imra'atika, sampai yang engkau berikan, yang kau jadikan pada istrimu, apakah dalam bentuk belanja, dalam bentuk kesenangan lahir, kesenangan batin. Ya, seorang suami memberikan nafkah kepada istri, nafkah lahir ataupun nafkah batin, maka itu makjurun, ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Sehingga ketika seorang laki-laki yang sudah menikah, potensi untuk mendapatkan pahala dalam rumah tangganya itu lebih besar daripada seorang laki-laki yang masih bujangan, yang masih belum menikah. Maka disinilah keberkahan yang didapatkan oleh seseorang dalam rumah tangganya, itu adalah bernuansa ibadah, keridhaan yang diberikan oleh masing-masing suami kepada istrinya, istri cinta kepada suaminya dengan memberikan pelayanan yang baik, maka ada nilai ibadah di sana. Kemudian ada lagi hadis lain, Robba qatilin baina safaini Allahu a'lamu biniyatihi. Boleh jadi ada korban yang terbunuh di antara dua barisan, Allah mengetahui niatnya masing-masing. Ya, mungkin dulu ya pernah kita dengarkan bagaimana kisah perang Siffin ataupun sebelumnya perang Jamal, sesudahnya, maaf ya. Jadi perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, dan perang Jamal antara pasukan Ali dan pasukan Aisyah, yang semuanya itu adalah para tentara pasukan yang muslim, mempertahankan ijtihad masing-masing, tidak ada titik temu sehingga sampai terjadi pertumpahan darah. Nah, masing-masing
mengangkat senjata dan masing-masing melakukan peperangan, yaitu dalam rangka untuk mempertahankan pendapatnya. Dan ini pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Ketika ada yang terbunuh, maka Allah yang mengetahui niatnya masing-masing. Apakah terbunuhnya itu karena kepentingan-kepentingan pribadi atau kepentingan Islam, Allahu a'lamu bi niyatihim. Bagaimana kisah yang ada dalam riwayat Muslim, hadis yang panjang. Ada 3 orang yang nanti diadili oleh Allah Ta'ala. Yang pertama-tama adalah syahid, ya, seorang yang mati syahid di medan perang. Yang kedua adalah qari'ul Quran, atau seorang alim yang ahli dalam bidang membaca Quran. Yang ketiga adalah al-jawad, orang yang banyak mendermakan hartanya. Masing-masing ini diadili oleh Allah Ta'ala, dibangkitkan pada hari kiamat, dan ternyata ketiganya ini su'ul khotimah. Kenapa? Karena niat yang dimiliki oleh masing-masing dari 3 orang yang beramal soleh ini bukan lillahi ta'ala. Orang yang syahid itu liyuqala annahu jari'un, ya, supaya mendapatkan predikat sebagai pemberani, sebagai seorang pahlawan. Waqad qila, dan mereka sudah memberikan gelar-gelar itu kepadanya. Maka dia matinya adalah untuk mendapatkan predikat pahlawan untuk dunia, sehingga pahalanya tertolak di hadapan Allah Ta'ala. Yang kedua, qari'ul Quran ataupun alim, ya, dia liyaqala annaka alimun annaka qari'ul Quran, ya, dia menyebarkan ilmunya, dia ahli dalam bidang membaca Quran, supaya mendapatkan predikat pujian dari orang-orang. Waqad qila, dan mereka telah mengatakan itu kepadanya, maka amalannya tertolak. Yang ketiga juga sama, dia berinfak ke sana kemari untuk kebaikan, ya, tetapi semuanya adalah liyaqala annaka jawad, supaya mendapatkan predikat dermawan, maka amalnya tertolak. Jadi semua itu adalah kembali kepada hatinya masing-masing, kepada niatnya masing-masing. Kemudian ada lagi hadis, yub'atsun nasu 'ala niyatihim. Nanti manusia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat berdasarkan niatnya sendiri-sendiri, niatnya masing-masing. Jadi misalnya kalau ada wabah kita saat ini, ya, kaitannya dengan kondisi kita saat ini. Kalau Allah mentakdirkan ada di antara kita yang meninggal dunia, ya, dengan wabah ta'un atau wabah virus corona ini, maka Allah akan membangkitkan setiap di antara kita ini sesuai dengan niatnya masing-masing. Maksudnya adalah sesuai dengan kapasitas amalannya dan niatnya masing-masing. Kalau dalam hadis yang banyak beredar, kalau kita berada di sebuah daerah yang seperti ini, kemudian kita mengisolasi diri di rumah masing-masing dengan 2 niatan, sabiron wa muhtasiban, ya. Kita berada di rumah kita masing-masing dengan niat yang sabar, wa muhtasiban, dan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala. Kita menjaga diri, tindakan preventif, dan kita tidak ingin untuk menularkan penyakit. Misalnya kalau ditakdirkan kita punya penyakit kepada orang lain, artinya kita menjaga kemaslahatan umum, kemudian ditakdirkan meninggal dengan 2 landasan kesabaran dan ihtisaban, yaitu untuk mendapatkan ridha Allah, maka meninggalnya adalah tergolong syahid, ya, orang yang mati syahid. Jadi semua itu adalah kembali kepada niatnya. Kita kenal dengan sahabat Khalid bin Walid, ya, bagaimana kegigihannya di medan perang. Khalid bin Walid seorang panglima besar, ya, yang mati pada akhir hayatnya itu meninggalnya bukan di medan perang, padahal beliau
berangkat perang untuk mendapatkan syahid fisabilillah, tapi meninggalnya di atas tempat tidur karena sakit. Diketahui pada saat sebelum meninggal ada banyak bekas-bekas tombak, bekas-bekas pedang, luka-luka yang sudah mengering, itu semuanya berada di depannya. Tidak ada satupun yang di belakang. Artinya apa? Dia sama sekali tidak pernah ingin lari dari medan perang. Semua senjata yang dihadapi ya dari musuh itu dari depan semua. Bekas-bekasnya dari depan semua, tidak ada yang dari belakang. Nah, pada saat beliau sakit dan akhirnya meninggal itu sempat sedih ya, karena seorang Saifullah ya, seorang pedang Allah ternyata meninggalnya di atas kasur, di atas tempat tidur. Dia ingin meninggalnya di medan perang. Beliau mendapatkan julukan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus, artinya sangat berani. Jadi karena kesedihan itulah sehingga teman-temannya memberikan hiburan ya. Wahai Khalid, engkau adalah seorang yang diberi julukan pedang Allah. Allah tidak ingin pedangnya dibunuh oleh musuh-musuhnya, maka Allah sendiri yang mencabut nyawanya lewat malaikat Israel itu ya. Jadi karena engkau pedang Allah, maka Allah sendiri yang mencabut pedangnya, mencabut nyawanya itu. Itu hiburan dari teman-teman.